disembuhkan. Amin. Cepat disembuhkan dan oleh Allah disehatkan kembali utuh seperti biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian bagi yang sedang menjalankan muamalah, berbisnis, berusaha, atau baik dari sisi dagangnya atau pertaniannya atau bidang jasanya, semoga oleh Allah diberikan keberkahan, digampilkan, dilancarkan, dan baik keberkahan di dunia ataupun keberkahan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga kita doakan untuk anak-anak kita, saudara kita yang sedang thalabul ilmi, sedang mencari ilmu di mana saja mencari ilmunya, baik itu di pesantren atau di sekolah atau di mana saja yang kategori sedang mencari ilmu. Semoga mereka oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, manfaat di dunia, utamanya berdampak manfaat untuk nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga kita doakan agar senantiasa apapun program kita yang baik, apapun maksud kita yang baik, apapun yang sudah diniatkan yang baik menurut syara, yang baik menurut Allah, semoga niat kita, program-program kita itu sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun jika sesuai dengan iradah Allah, insya Allah itu akan terwujud, itu akan ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hasil maqasidana, Allahumma hasil maqasidana, Allahumma hasil maqasidana, waqdi hajatina, waqdi hajatina, waqdi hajatina, waqdi anadaina, waqdi anadaina, waqdi anadaina, birahmatika ya arhamar rahimin. Di suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana. Amin. Bahasan yang sekarang itu makalah yang ke-15. Tinggal makalah yang ke-15. Bagus katanya. Kemarin udah selesai. Yang 10 itu ya, kata-kata bunyi. Nah, tinggal sekarang makalah yang ke-15. 15-nya Pulau Ngawi ya. Makalah yang ke-15 ini dalam kitab ini disampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ya, hadis. Kata Rasul, man kathuro dohikuhu ukiba bi asyri ukubati. Man kathuro dohikuhu, siapapun orang yang lebih banyak dohik jadi ketawa ukiba bi asri ukubatin, akan mendapat balasan atau siksa 10, akan mendapatkan siksa 10. Jadi maksudnya kalau bahasa Sunda maksudnya pamilugot nah disebutnya teh pegon, ngerti pegon. Ieu bahasa kalau ngalugot pasantren mah. Man ari sahabai jalmana kasuro anu seueur naon dohikuhu seuri seueur-seuri. Kan bedanya aya seuri aya senyum. Kalau senyum itu relatif nyaman lah ya. Relatif nyaman, relatif tenang kalau senyum itu. Tapi kalau seuri itu bisa digambarkan sebagai
luapan yang sangat berlebihan, luapan emosional dari kegembiraan yang sangat berlebihan. Itu kami kan banyak anu surina atau anu habak-habak terbahak-bahak cakap gitu. Terutama banyak orang yang ketawa seperti itu di kalangan para elit politik. Kenapa? Karena ya mau tidak mau dah simpuring sering dipergerakan dulu dengan orang-orang elit politik itu sering banyak ketemu. Jadi lah menuju diskusi teh, kalau sedang menceritakan keberhasilan kita, terus bahwa lawannya itu kalah, wah ketawanya itu luar biasa lah itu. Surina teh anu berlebihan. Bukan hanya senyum gitu. Lalu seri-seri biasa mah wajar. Iya mau wah berlebihan. Nah, maka mungkin seri seperti itu, ketawa seperti itu yang dimaksud oleh Rasul di sini. Ataupun bukan di dunia politik saja. Seperti banyak orang yang di dunia hiburan. Di dunia hiburan juga kan, apalagi di dunia hiburan. Ketawa dan sebagainya itu wah yang sangat ini. Nah, intinya bahwa yang dimaksud ketawa di sini itu adalah kecenderungan kepada sesuatu yang jelek gitu. Ketawanya itu mengandung unsur kejelekan lah gitu, yang mereka dengan ketawanya itu. Nah, maka kata Rasul ukiba bi asyri ukubatin. Ketawa yang demikian itu akan ukiba bahasanya. Ukiba teh kan pamidina grammar bahasa Inggrisnya, nggak bahasa Arab ilmu nahu. Nah, dina bahasa Arab disebut teh mabni maf'ul. Kalau dina bahasa Indonesia kan ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung. Kalimat nyiksa dengan kalimat disiksa itu kan kecenderungan dalam pelaksanaannya, lamun disiksa itu lebih tegas ya. Disiksa itu kan lebih pasti gitu ya. Nah, ukiba bi asri ukubatin, bakal disiksa ku Allah dengan 10 ukubah, 10 siksaan, 10 kategori siksaan gitu ya. Disiksa 10 siksaan. Yang pertama awaluha yamutu qalbu, yamutu mati naon qalbuhu hatena, mati hati ya. Ya, yamutu qalbuhu, mati hatinya gitu. Akan mati hatinya. Jadi yang mati hatinya itu kan orang kafir. Nah, ternyata walaupun tidak terasa siksaan pedih ke jasad seperti dicambuk atau dipukul, memang tidak terasa seperti itu. Tapi ketika orang hatinya mati, itu adalah merupakan ukubah dari Allah, siksa dari Allah. Karena orang yang kan memang orangnya hidup, tapi hatinya mati. Nah, ciri matinya dikatakan mati, dia tidak mengenal Allah, akal originnya tidak jalan. Itu. Kemudian hidupnya sesuai dengan nafsunya. Itu kan yang akalnya mati, yang hatinya mati. Itu orang yang hatinya mati, yamutu qalbuhu, anu hatena maut teh adalah orang kafir, huwa kafir. Itu orang kafir. Termasuk bagaimana untuk mukmin? Nah, untuk mukmin nanti orang kafir, orang munafik itu hatena paeh. Gitu. Mati hatinya. Ternyata orang yang hatinya mati itu adalah merupakan ukubah. Emang siksaan itu tidak berbentuk satu benturan seperti fisik, bukan hanya benturan fisik, tapi ini termasuk batiniah. Memang di dunia itu kan kalau orang kafir itu dia hidupnya sebetulnya tidak tenang. Orang kafir itu tidak tenang. Contoh, orang mau membangun PIK 2, ketika dihalang-halangi oleh masyarakat dengan ketidaksetujuan, apalagi dengan kebijakan yang dibatalkan dan sebagainya, dia juga sebetulnya tersiksa. Kenapa uang udah dikeluarkan banyak, kemudian udah ini
preman udah dibayar tapi kenyataan begini ini, dia tersiksa gitu. Dan dia menginginkan keinginan-keinginan itu ingin tercapai, tetapi dalam hatinya banyak kegelisahan, takut ini takut itu dan sebagainya. Nah, proses itu, kegelisahan-kegelisahan itu, ketakutan-ketakutan itu sebetulnya itu ukubah. Itu adalah berupa siksaan. Makanya tidak sedikit orang yang kaya seperti itu tidak tidak nyenyak tidurnya, susah tidurnya dan sebagainya. Itu ukubah. Nah, banyak lagi yang berdampak kepada dohirnya, kepada dirinya itu, kepada jasadnya, ukubah-ukubah dari akibat perbuatan dari matinya hati yang mutu kolbu, atau dibalikan kolbun kolbun mautan, kolbun mautun gitu, hati yang meninggal. Ya mutu kolbuhu keras kan. Gitu. Nah, kalau di orang mukmin dikatakannya yang hatinya mukmin yang yang mati itu adalah al mukmin goplatun min qalbihi. Goplah pokok. Nah, lupa terhadap Allah, lupa terhadap kewajiban. Hatinya tidak berzikir kepada Allah. Ini kan ada satu kisah ya, ada satu kisah dalam kitab apa ya, lupa lagi itunya. Jadi kia Pak Haji, dulu kan ada yang namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ininya Nabi Daud, anaknya Nabi Daud. Nah, Nabi Sulaiman itu ketika mau mengontrol kerajaan itu dia selalu menaklukkan angin. Itu aya istilah di Sunda mah baheula senalamun hayang ka ditu teh diuk di luhur sejadah, bapikeun ka aya di difilmkeun dina film si Kabayan apa film naon di Sunda teh geuning Ngarapung. yang ngapung naik sejadah ngapung. Nah, itu sebetulnya mengambil intisari apa yang dikisahkan di Nabi Sulaiman. Pada satu saat sedang ada di atas Nabi Sulaiman, hanya sedetik dia lupa kepada Allah. Sedetik, tidak sampai 1 menit. Sedetik dia lupa kepada Allah. Maka ketika dia sedang ada di atas itu, dia jatuh langsung ke bawah. Dan begitu jatuh, dia ingat lagi kepada Allah, langsung naik lagi, terbang lagi. Waalaikumsalam. Nah, itu kejadian seperti itu di kisah di Nabi Sulaiman. Jadi untuk para nabi itu sedetik pun tidak pernah lupa terhadap Allah dalam situasi kondisi apapun. Jadi dikrullahnya itu memang betul-betul. Maka ada satu doa yang disampaikan itu gini, Allahumma ftah masami'a qulubana lidzikrika. Ada satu doa, Allahumma ftah masami'a qulubana lidzikrika. Jadi Allah membukakan agar hati kita itu, jadi masami'a qulubana teh agar hati kita itu bisa mendengar atas dikir-dikir kepada Allah. Jadi bukan hanya hati mengingat, tapi juga di samping hati mengingat juga hati itu bisa mendengar atas dikir-dikir kepada Allah. Itu ada salah satu doa yang seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau ke orang kafir mah siksaannya itu ukubah itu yang adalah hati yang meninggal, ya mutu qalbu. Untuk ke orang mukmin mah berarti naon? Goplatun minal qalbihi. Goplatun, jadi untuk ke orang mukmin mah bukan mati hati, tapi hati yang goplah. Pokok. Hati yang goplah Ya, ya. hati yang goplah itu mah untuk ukubah terhadap orang mukmin. Itu ukubah terhadap orang mukminnya tuh gitu. Goplatun min qalbihi. Goplatun min qablihi. Jadi hatinya itu lupa gitu. Kalau orang kafir itu mati sama sekali hatinya. Kalau orang mukmin bukan mati hatinya tetapi goplah. Itu ukubah yang pertama. Ketika orang banyak tertawa yang terbahak-bahak, yang tertawanya itu kecenderungannya itu adalah dalam kondisi yang tidak dicintai oleh Allah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
wa yadhabul ma'u min wajhihi. Wa yadhabul ma'u min wajhihi. Kieu nya ari jalmi ya kieu nya teu kieu kan catat. Upami jalmi upami darah dina wajah darahna teh nuju katingali sebatas anu mendapat ketakutan. Kan katingali teh sepak. Nah, ketika orang sepak itu kan wajah seperti itu kan tidak kelihatan sinar. Sinarnya itu tidak kelihatan. Nah, maka dalam bahasanya dalam hadis wayadhabul ma'u min wajhi. Hilangnya air dari wajahnya. Maksudnya hilangnya air dari wajahnya itu hilang cahaya wajahnya. Itu yang kedua, hilang cahaya wajahnya. Nah, kalimat cahaya dalam wajah itu kan maknanya banyak. Bisa jadi hilang cahaya wajah itu dia hilang wibawa. Kemudian dia hilang rasa kehormatannya hilang. Itu. Jadi ketika melihat orang itu dengan wajahnya, jadi nggak ada orang tuh mau menghormati itu nggak ada, melihat wajahnya juga. Kemudian yang disebut hilang wajahnya itu gitu. Jadi ketika melihat itu wibawanya nggak ada, cahayanya nggak ada. Kemudian program-program ke depan untuk kebaikannya juga tidak ada. Dan itu akan dihilangkan oleh Allah cahaya wajahnya. Nah, ada dalam salah satu hadis ini masih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Idris ya, Al-Hawlani. Di sini Abu Idris Al-Hawlani an Abidar Al-Ghifari. Dia menyampaikan qala Rasulullah SAW, iyaka wa kasratan dohi. Iyaka ini dalam hadis ini menunjang ya, kepada yang poin kedua. Berkaitan dengan poin yang kedua, siksaan yang kedua. Karena siksaan yang kedua itu wayadhabul ma'u, hilangnya air min wajihi, dari wajahnya orang. Jadi hilangnya air itu hilangnya cahaya, hilangnya wibawa, hilangnya kehormatannya gitu dari wajahnya itu orang. Itu ukubah yang kedua. Nah, ini diperkuat oleh hadis Abidar, disampaikan iyaka wasyaro ad-dohiki fa innahu yamutul qalba wa yadhabu bi nuril wajhi. Ini hadisnya. Jadi iyaka wasyaro itu iyaka kudusir aja. Wa kasrata dohi iyaka sing risi sing sieun aja. Wa kasrata dohi karena banyakna ketawa. Banyaknya tertawa. Kenapa? Fainahu yamutul qalb. Karena banyaknya tertawa itu yang terbahak-bahak kayak itu yamutul qalbu, membuat hati mati. Kemudian yang kedua wayadhabu binuril wajhi, membuat cahaya wajahnya itu menjadi hilang. Jadi tidak ada wibawa dan sebagainya. Makanya tadi wayadhabul ma'u dalam hadis yang tadi itu wayadhabul ma'u, maksud al-ma'u di situ adalah cahaya. Karena dilihat dari dohir upami jalmi nuju kayaan nuju sok ada ketakutan kan langsung sepak. Upami katingali nuju sepak kan teu aya wajah cahaya itu tidak ada. Nah itu seperti itu. Bakal gitu. Wibawa dan sebagainya itu akan hilang ketika orang tertawa yang terbahak-bahak. Itu yang kedua, ukubah yang kedua. Kemudian ukubah yang ketiga disampaikannya wayas mutu bihi asyaiton. Wayas mutu bunga bihi kaita jalma sa asyaitonu setan. Nah, setan teh bakal resepeun ka jalma anu seserian gitu. Dan memang nya karos musim kuring pajinya kapung aya nuju ngarobrol geuningan. Nuju resep na ngobrol, nuju wah terbahak-bahak seuri sanes-sanes. Waktu teh lupa. Kadang-kadang tahu-tahu udah jam 4 subuh atau jam 4 menjelang subuh. Jadi semalaman ngobrol teh wah teu karasa aya ngantuk naon teh. Nah, maka setan mah lebih menyukai. Bari jalma-jalma aja teh kan kadang-kadang aya nu can salat Isya teh ya. Ini jam 12 ceuk ieu masih kana can salat Isya kan gitu.
kudu nama ti jam 12 kan itu teh orang teh geus salat qiyamul lail naon gitu. Ieu mah sikeun aya nu can salat. Iya, iya. Nah itu kan sering kali akibat tidak ngobrol. Ngobrol makanya setan mah menyukai gitu. Dibahasakeun lagi. Wa yashmutu bihi asyaiton. Wa yashmutu teh jadi bunga. Setan teh bungaeun lamun ningali jalma ngararobrol di kafe bari salat dikantunkeun gitu. Dan ayeuna makin disebutkeun. Makin disuburkeun kan ayeuna. Hari santri bikinlah acara dancer. Ada gitu kan. Terus supaya orang teh gembira ketawa-ketawa gitu. Makanya emang ada satu, tapi maafnya satu diskusi, bukan diskusi apa, pidato Deddy Mulyadi. Bagus, oke guys, kayak ilustrasi karena bagus. Kenapa terjadi perang? Intinya dari berbagai macam itu ujungnya kepada hedonisme dari berbagai hal, baik unsur politik ataupun unsur dan sebagainya, ujungnya kepada hedonisme. Ketika manusia sudah memiliki ideologi hedonisme itu kan intinya segala macam ingin senang, ingin mudah, ingin serba banyak, ingin serba cepat kan gitu, ingin serba enak gitu. Itu kan kehidupan di dunia itu seperti itu, tidak boleh ada larangan kan gitu, macam-macam lah, itu hedonis. Maka terjadilah di situ perang, karena akan muncul hedonisme dari sisi politik, dari sisi ekonomi dan sebagainya. Negara iya hayang maju disebut maju teh. Wah, Indonesia kan BKAK. Biar keren asal biar kecekek asal keren. Biar rugi asal BKAK disebut biar kecekek asal keren. Kan maksudnya mah aya jalma nu nganggo ieu teh geuningan. Iya, gaya kecekek asal keren gitu. Seperti ini. BKAK itu seperti ini. Kereta cepat. Kereta cepat ya Pak Ji? Ya, betul. Nah, kan kalau di Indonesia ada kereta cepat kayak gitu, bisalah untuk diobrolkan di dunia lain. Wah, di kami juga ada pembangunan kereta cepat dan udah jalan itu. Dia memaksakan itu kan biar kecekek, biar keren gitu. Tapi kan anggaran gimana? Sampai hutang katanya sekarang sampai diundur sampai berapa, 60 apa 90 tahun untuk bayar hutangnya. Tapi ngomong-ngomong samping itu kapan Blok Natuna dipinta kan gitu, udah ada perjanjian katanya MOU dengan Jokowi. Yang salah-salah si Bapak Plangka-Plongo deui gitu. Itu kan gimana? Terus kan seperti itu kenyataan kejadiannya. Nah, maka ada yang disebut BKAK biar kecekek asal keren. Banyak orang yang memaksakan diri biar dianggap wah gitu. Biar tapi ternyata repot gitu. Tapi ternyata justru malah merugikan. Karena ingin dia dianggap. sudah menjadi karakter. Nah, di Indonesia tuh seperti itu. Karena itu disebut hedonisme. Maka orang berlomba-lomba untuk korupsi untuk apa? Itu karena punya tuntutan hedonisme. Nah, hedonis itu kalau dalam bahasa hadis itu disebut hubud dunya. Hubud dunya. Wa karahyatul maut. Iya. Dalam bahasa hadis itu hedonis itu adalah hubud dunya. Orang ingin berlomba-lomba disebut wah, dia lupa akhirat. Akhiratnya dilupakan, nggak peduli dengan akhirat. Penting orang menganggap kita wah kan gitu. Arab Saudi ikut-ikutan. Coba bikin dengan perahu pesiar yang akan selesai nanti tahun berapa dengan apa namanya, dengan gaya kayak kura-kura itu yang itunya. Akhirnya apa yang terjadi? Biaya haji itu juga termasuk. Yang dulu itu kan longgar. Kalau sekarang ada aplikasi nusuk, hotel sudah ditentukan, yang lain. Akhirnya hotel-hotel yang kecil, hotel-hotel yang kelas bintangnya 1 kayak gitu, itu tidak diisi dengan jemaah umroh itu. Karena jemaah umroh pun itu harus mengikuti nusuk itu hotel yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk jemaah umroh juga. Kalau dulu kan ada di pinggir-pinggir hotel-hotel yang ya kelas ini diisi oleh jemaah umroh gitu kan. Lumayan ada pemasukan buat yang punya hotel. Sekarang nggak bisa seperti itu. Yang hotel-hotel yang sudah terdaftar dalam aplikasi nusuk itu seperti itu. Untuk apa? Karena dia punya proyek besar, kapal pesiar.
Iya. Terus gunanya kapal pesiar buat orang-orang itu untuk apa? Pasti untuk bisnis. Pertanyaannya, siapa yang masuk di kapal pesiar Iya. itu? Nah kan itu. Nah ini juga dengan memiliki bangunan-bangunan kayak gitu kan mereka untuk dipandang wah oleh orang lain. Arab Saudi masih mending karena keuangannya banyak. Ya. Ini Indonesia, makanya abdi mah sok nyebatin jeung bodas teh. Tuh BKAK nu gitu teh cekek. Biar kacekek asal keren gitu. Ada banyak ngarang dasi dan gitu kan. Kan dia tadi cekek make dasi teh aja. Wah, keren. Tapi lamun kurang diragap, ieu kan gitu asal gaya we unggul. Teu nyaman ya. Itu Indonesia tuh asal gaya. Makanya wajar masyarakat hedonis, pejabat-pejabat hedonis, korupsi di mana-mana dan sebagainya. Ya alhamdulillah untuk hari ini mau tidak mau ya diakui atau tidak lumayan lah Prabowo udah ada kerjanya. Walaupun memang kalau keinginan hati mau can iyo gitu nya kunaon tuh dibongkar ya memang gitu. Tapi kan mereka juga dalam politik harus lebih hati-hati juga. Bertahap. Iya karena uang masih dipegang oleh mereka. Ya baru tidak CPO unggul atau 13 triliun eta anu 11.000 triliun can keluar kan lamun ayeuna di kitu dibagikeun ke masyarakat jatuh bisa jadi ya kan makanya dalam politik itu kan gitu Makan ya. iya dalam politik itu kan ada harus inilah gitu Lagi makan bubur. itu harus lebih pelan lebih cerdik lah gitu. Nah kemudian itu yang jadi yang kedua ukubah yang akan Allah berikan itu yang ketiga ya ukubah yang Allah berikan itu kepada orang yang ketawanya kasrotu bihak yang banyak ketawa yang tadi di awal disampaikan itu bahwa dia disenangi oleh setan dan orang-orang yang disenangi oleh setan itu adalah ya orang-orang yang seideologi dengan setan gitu. Orang-orang yang seideologi dengan setan, satu sistem dengan setan, satu rating dengan setan, itu disenangi tentu. Orang yang tidak satu rating dengan setan, setan sangat takut dengan orang itu. Makanya contoh gini, setan itu kalau ketemu dengan Sayyidina Umar, Abu Bakar Siddiq aja, harus Sayyidina Umar. Jarak yang jauh udah tahu itu Sayyidina Umar, dia udah mampret duluan setan itu. Itu kalau dengan orang yang memang keimanannya yang kuat itu ya kalau dengan orang yang imannya banyak irtikab banyak yang ragu-ragu kayak gitu ya pasti setan lebih senang gitu kan. Kemudian yang keempat lu mah anu sok loba tertawa terhabak-habak tadi ikannya aku setan. itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Wayagdobu alaihi ar-Rahman. Wayagdobu membenci alaihi kepada orang tersebut saha ar-Rahman Allah. Allah akan membenci kepada orang tersebut. Itu yang keempat, Allah akan membenci kepada orang tersebut. Nah, ini ada yang disebut antonimnya, lawan kata. Antonim. Kalau tadi di poin ketiga setan menyukai, ya berarti lawan katanya Allah membenci. Itu. Ya kalau orang sudah dibenci oleh Allah, itu segala-galanya akan mati. Hatinya akan mati. Nah ini hati yang mati itu sebetulnya kalau kita gambarkan itu ibarat ikan asin. Contoh ibarat ikan asin itu kan gini. Air laut itu asin, tapi ikannya tidak pernah asin. Ikannya tidak pernah asin. Nah, kapan ikan itu menjadi asin? Ketika ikan itu mati kemudian dikasih garam. Balik di lautnya. Maka menjadi asin ikan itu. Nah, manusia pun sama. Ketika hatinya mati, apapun ada ideologi, ada ucapan yang dianggap oleh hatinya benar walaupun itu sangat bertentangan dengan Al-Quran, dia akan mengatakan itulah kebenaran. Makanya kalau hatinya yang mati itu ibarat ikan yang tadi mati, mau dikasih gula dia juga akan manis, mau dikasih asam dia akan asam, mau dikasih garam dia akan asin.
Itu kalau hatinya yang mati. Jadi nanti siapapun yang bawa dia itu akan mengikuti dia. Nah kalau hatinya yang tidak mati, dia punya pendirian, punya keyakinan, punya ideologi yang jelas, punya keteguhan, dia nggak bakalan larut dalam dunia macam-macam karena dia punya pendirian. Itu yang hatinya hidup. Nah makanya ada di antara orang mukmin yang hatinya kayak orang kafir. Kalau orang kafir itu mati, kalau terhadap orang mukmin apa? Goplah. Gitu. Tadi yang di poin nomor 1 itu goplah. Yaitu lupa. Goplah itu. Makanya dalam Al-Qur'an fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Waalaikumsalam. Nah, kalimat sahun di situ kan salah satu penjabarannya adalah kan? Salah satu penjabarannya adalah hati yang goplah, mau pohokeun, ngengke. Itu sahun itu di situ. Salah satunya. Makanya ketika hati orang mukmin itu goplah, itu merupakan ukubah, merupakan siksaan dari Allah. Yang tadi kisah Nabi Sulaiman tehnya. Nabi Sulaiman yang sedetik saja lupa kepada Allah, sedang terbang di atas, dia langsung jatuh. Tapi begitu ingat langsung naik lagi. Itu kejadian di Nabi Sulaiman. Makanya para nabi itu tidak pernah lupa terhadap Allah sedetik pun. Nah, jadi yang poin yang keempat itu ketika orang banyak ketawa-ketawa gitu, min kasurodohik, dari banyaknya tertawa itu, maka poin yang keempat itu wayang dobu alaihi ar-rahman. Allah akan membenci kepada orang-orang yang maksud ketawa-ketawa di situ teh orang yang banyak hiburan rupa terhadap Allah lah. Wayang dobu nya godom, wayang dobu alaihi ar-rahman. Ya, godom. Bukan, ini mabni fa'il. Wayang dobu membenci artinya. Ini kan ayat kalimat Yugdobu. Sampai segitunya ya Allah pada Iya, tertawa gitu. ada Dan tertawa teh kalimat Ya, ya. nanti belum menceraikan itu. Tapi kalimatnya Iya. tapi Allah Iya. Membenci. Iya. Eta teh apa be hadis nama kieu abgodul halal. nah abgodu Abgodu. Gusti Abgodu godob ieu nya. Paling abgodu mah. Nya. Wayab godu ari abgodu mah paling itu mah Paling dibenci. Tabdil. Eta apalah tabdil kalau abgodu wajan apalah. Gitu. Ulah suri. Mohon. Serina seri anu ketawa-ketawa terbahak-bahak. Dari seri orang anu kecil mah teu naon. Seri orang anu kecil mah teu naonan. Oh teh teh. Tutupnya dibuka we kan eta tutupnya tuh gua Eta teh untuk menjaga konsistensi panas sama tehnya supaya larut. nya gitu. Pilih ieu tah pilih ieu na pilih tah dibuka heula. Ya, pilih nyoroson. Nya pilih nyorosan. Nah, itu yang keempat ya. Jadi ini maksudnya ini menyangkut tentang akhlak juga. Karena kan orang kalau ketawa terbahak-bahak, apalagi kedengaran sampai kemana, itu kan membuat orang jadi curiga. Atau orang lain kan jadi gimana ya, cemburu. Kok dia mendapat kegembiraan gitu, kita mah gimana gitu. Itu kan ada itu juga. Makanya yang tertawanya terbahak-bahak kayak gitu, ada ukubah, ada 10 siksaan untuk orang yang tertawanya terbahak-bahak. Nah itu yang keempat tadi wayag dobu nya wayag dobu alaihi rahman. dobu udah Bok, Bok wayag dobu alaihi ar-rahman. Maghrub. Gitu. Jadi Allah Rahman itu Allah. Jadi Allah membenci kepada orang tersebut. Gitu. Kemudian wayuna kosu bihi. Wayuna kosu itu dalam dibahasakannya Allah apa namanya banget hisabanana ngabangetkeun karena hisabanan dari naon hisabanana perhitungan teh akan banget pisan kacida gitu ieu teh
dina hisabanana teh gitu. Tina akibat eta teh kasratud dohi. Obat yang seri. Nya banyak ketawa anu ketawana bukan ketawa yang menunjukkan kebesaran Allah. Ada hese atau ketawa gitu. Oh, tertawa Iya, terhabak-habak. Abi teh besok ngajakan diri kumpul sama temen yang sering sila ke seri. Ya, tapi kan ai seuri anu sifatna anu biasa-biasa mah henteu ieu. Ada lenser ya itu biasa-biasa. Man anu sampai kok terbahak-bahak bari bisanya munculnya anu ketawa anu terbahak-bahak di situ bukan dari unsur kebenaran atau bukan menceritakan kebenaran, tapi sedang materi-materi anu kadituna teh jelek lah gitu. Bercanda gitu. Nah, bercandana anu berlebihan anu kadituna bisa menyudutkan kepada hal yang dilarang lah gitu. Makanya Rasulullah kan kalau selalu cuman tersenyum ya, Tersenyum. tidak kelihatan giginya. Iya. Itu kalau kayak Rasul kan gitu. Oh. Iya mana pakai celawak atuh abi mah. Nu aiman Kang eta kan. Mataku. Nah, jadi engke di akhir itu akan kita disimpulkan terbahak-bahak itu sehingga mendapat ukubah yang 10 ini berarti memiliki terbahak-bahak yang unsurnya apa kan gitu. Oh iya. Ya, kalau unsurnya yang baik mungkin enggak. Nah, kemudian ya, jadi yang kelima wayuna qasubihi yaumil qiyamah. Dia akan mendapat hisaban yang berat. Hisaban yang berat yang banget itu hisaban yang berat yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat. Karena seurinya Allah ya Allah Oh. dibanding ninggalkeun salat gitu tah. Ya, nah mungkin kita perlu memahami itu filosofis Iya. ketawa. Filosofis nah kayak Ketawa mah gitu we. Ya, filosofisna gitu kan. iya. Iya. Kita anu memang ada banyak dari dari medis, dari orang-orang medis. Jadi ketawa itu menyehatkan, ketawa yang gini. Makanya kan ketawa secara psikologi dulu itu pernah beli buku tapi lupa lagi buku. Ada yang pinjam. Ada enzim endorfin apa sih endorfin? Nah, itu ada yang ini siapa ya yang psikologi itu. Ada yang ketawanya seperti ini menunjukkan ini. Ada yang ketawanya seperti ini menunjukkan ini. Ada ketawanya seperti ini menunjukkan ini. Itu kan ada dalam ilmu psikologi. Iya, iya. Itu hanya sekadar dari ketawa. Memang ada unsur-unsur itu. Makanya kan yang paling berbahaya itu orang ikut ketawa bareng-bareng cakap-cakap itu, tapi dalam hatinya ada kebencian gitu. Makanya mungkin salah satunya yang dianggap akan mendapat ukubah itu ini. Yang 10 itu. Yang di dalamnya ada kebencian. Itu. Atau ketawanya itu menyepelekan orang. Kita ketawanya itu menyepelekan orang. Seperti kan kieu. Maaf. Sok aya geuningan dina anu hoyong diseungseurikeun, hoyong seuri. Tapi dina Iya, komedi dengan menyebut membuli orang dengan menyebut-nyebut ciptaan Allah kayak kamu mah kulitnya ini warnanya kan disebutnya ini mah gini itu kan mengarah kepada itu karena ingin diketawakan atau kadang-kadang orang dengan ngahaja di dugulan gitu terus pakai tanda apa supaya orang dengan melihat itu jadi ketawa kan gitu itu kan banyak membuat orang ketawa. Nah kalau membuat orang gembira silahkan, tapi kalau membuat orang menjadi kesananya ngebully dan sebagainya itu yang dilarang. Mungkin ini ketawa salah satu ketawa yang dilarang itu. Nah itu yang kelima, yang keenam. Ini ada masih yang kelima ya, masih yang kelima. Ini diperkuat dengan hadis Siti Aisyah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah berkata hadis ini yang kelima tadi diperkuat dengan hadis Siti Aisyah. Man nukishal hisaba udiba. Man nukishal hisaba udiba. Siapa yang diberatkan hisabannya udiba maka dia akan disiksa. Jadi ketika hisabannya berat, endingnya dari hisaban berat itu dia akan mendapat siksa.
Karena kalau orang yang hisabannya diringankan berarti dia orang yang akan mendapatkan syafaat, orang yang akan dimudahkan kalau hisabannya ringan. Makanya yang paling berbahaya itu Kang, hisabannya sebetulnya dari dunia, dari harta. Karena dari harta makan ada dua pertanyaan teh mingguan kamari dia kan. Min aina ila aina. Dari mana untuk apa kan gitu. Kalau dari harta itu kan gitu. Dia menang di mana ya? Dipakai naon ya gitu. Itu makanya paling berat. Pertanyaan yang paling berat itu kemudian di akhirat itu nanti itu dari harta. Karena dari harta mah tuh kieu nya. Harta anu haram geus puguh bakal jadi siksaan. Harta nu halal ge hisabeun. Nu halal teh hisabeun. Nah, kemudian min haitsu la yahtasibna. Kira-kira harta anu moal dihisab nu kumaha gitu. Itu anu ieu. Anu halal wae bakal dihisab. Kan tenan anu haram eta mah jelas bakal disiksa. Makanya di hadis Siti Aisyah man nukisal hisaba udiba. Barang siapa yang diberatkan hisabannya, dia akan mendapat siksaan. Itu dari hadis Siti Aisyah memperkuat kepada tadi poin yang kelima kalimat wayuna qasyu bihi yaumal qiyamah. Kemudian yang keenam, ini karena ini sedikit ya satu hadis tapi sedikit ya. Kemudian yang keenam, wayu ridu anhu Nabi SAW yaumal qiyamah. Wayu ridu ini yang paling bahaya ya. Ini yang paling bahaya. Wayu ridu anhu an Nabi SAW. Wayu ridu teh. Wayu ridu anhu Nabi SAW. Kangjeng Nabi bakal ngabalieur. Bakal ngabalieur teh tidak akan menoleh. Yaumal qiyamah pada hari kiamat terhadap orang anu suka tadi man kasiro dohik itu. Ya. Jadi ku Nabi teh moal ditoleh, moal diliuk-liuk acan gitu. Moal diliuk-liuk acan ke yaumul kiamat teh ku Nabi teh komo mendapat syafaat meunang diliuk teh henteu. Coba bayangkeun. Ada pejabat yang lainnya disalaman ku presiden teh. Ya satu orang teu dirieu, teu disalaman, dilewat. Coba bayangkeun sakit hatinya gimana. Ini mah cerita dunia. Itu bagaimana di dunia aja kayak gitu. Ya ada seorang menteri atau seorang jabatan tinggi apalah gitu. Yang lainnya oleh presiden teh sesalaman. Ini dilewat. Ini dilewat teh ditanya teh naon teh dikasih wajah teh dikasih naon dilewat teh. Mendingan dicarekan. Nikmatkan dicarekan tuh kalau daripada. Betul. Nah, itu salah satunya. Ini kan netizen wah ngabuli kan. Ini kenapa orang ini kok dilewat? Kenapa? Oh, ini politiknya kan analisa politiknya macam-macam. Digoreng kan itu ya teh. Itu kan di dunia seperti itu, disangrai. Di dunia seperti itu. Coba bayangkan upami dina hari kiamat, Rasul teu ngaliuk-liuk acan ka urang. Urang teh teu diliuk-liuk acan ka Rasul. Meneuran mata kitu ge Rasul teh hiji teu kenal ka urang. Pangna Rasul terkenal ke orang, dan orang nanti ngikuti Rasul. Jadi itu bisa jadi saksi. Gitu. Nah ini kan makanya di dunia kita harus selalu mengingat ke Allah, mengingat ke Rasul atau cinta Allah, cinta Rasul itu di situ. Karena dua-duanya kan digabung. Ati Allah wa ati Rasul. Dua-duanya kan disampaikan dalam Quran ati Allah wa ati Rasul. Bahkan ketika kita cinta Rasul itu plus cinta Allah. Nah, banyak orang yang mencintai Allah, tetapi dia tidak mencintai Rasul. Banyak. Tapi ketika kita mencintai Rasul, itu sudah plus mencintai Allah. Yang ingkar sunnah gitu banyak. Nah, ingkar sunnah. Dia mencintai Allah tapi tidak mencintai Rasul. Itu ingkar sunnah kayak gitu. Itu kan bertentangan. Nah. Makanya di sini wayuridu anuhan Nabi SAW. Sementara kita senantiasa berdoa kan gini. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Nabi Muhammad SAW. Kita kan selalu berdoa seperti itu. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Nabi Muhammad SAW. Pertemukan saudara-saudara kami dengan Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, iya Nabi alim ketemu jeung urang. Alim nampi teu ngalieukeun acan. Bujang-bujang nampi ngalieukeun. Henteu, aduh itu.
lamun jalma di akhirat geus gitu itu kan berupa siksaan. Memang itu seperti di fisik udah gitu, tapi akibat Rasul bertindak seperti itu membuat efek negatif gitu. Jadi geus bener cek Rasul teh geus saya tahu tatak di nerakaeun berenang gitu di akhirat teh teu dilihat ku Rasul. Itu seperti itu. Itu bahayanya orang anu man kasura dohiku. Banyak ketawa anu ketawana kadituna ya pastilah untuk mentertawakan Islam, mentertawakan agama gitu kan. Ya dengan tertawa awal berinya segala rupa. Mohon. Gitu. Aya dua sareng teh lagi ditanya. Guru gembul. Eta. Guru gembul Guru sama gembul. satu lagi tuh. Tapi itu ada yang hebat di video-video yang menyeret ke guru gembul itu ini Nasruddin apa? Nasruddin. Itu luar biasa. Abis seneng tuh ningali Dia menerima logika lagi. Dia ahli filsafat juga. Ya. Tauhidnya memahami kitab-kitab tauhidnya lumayan bagus. Jadi wah betul logikanya. Kan ada Nasruddin. Ada orang yang gini dibantah ku yang itu hebatnya Islam. Gitu. Ayo macam-macam dibantah deui, macam-macam dibantah gitu. Mohon. Itu luar biasa ya logika ya. Yang paling sedih mah kita apa sumbangsi pesantren terhadap bangsa negara ini. Nah, eta. Itu yang paling sedih mah ucapan itu. Padahal merdeka itu oleh pesantren. Indonesia pesantren itu udah lebih dulu awal sebelum Pendidikan juga Indonesia tidak ada. yang, Iya. Kalau pesantren dinilai itu bisa ngebangun fisik, ya itu Iya. karena bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Salah Bapak. menilai gitu. Iya, betul. Salah mengukur lah. Iya. Ukurannya bukan itu. Iya. Karena gara-gara itu Iya, Al-Qajini. Iya, Al-Qazin. Tapi itu hikmahnya besar lah ya dengan kejadian Al-Qazin. Sekarang mah di Kementerian Agama ada Dirjen Pesantren. Ya. Direktorat pesantren. Nanti pesan-pesan itu akan seperti sekolah juga. Ada ini aya naon disebut teh akreditasi pesantren. Oh iya, betul. Khusus pesantren. Akreditasi pesantren. Tapi malah abi mentak tuh. Ya, Ada intervensi. mohon pami ningali kadinya nama. Alhamdulillah. Si kasep tuh beja-beja. Kedua itu nah. Kejutan ini mah kejutan. Beja-beja. Astagfirullah. Kejutan ini mah. Juga aneh. Iya. Karena udah tahu Sabtu subuh pasti di dia gitu kan. Makanya langsung ke dia. Luar biasa. Udah mang. Alhamdulillah. Ya Allah, cantik. Alhamdulillah. Beki jagung badak gitu. Oh, saingan kita di Kalimantan ada. MBG itu sorangan. Nah itu yang tadi yang poin ke berapa? Ke-6 ya? Ke-6. Kemudian yang ke-7. Watal anuhul malaikat. Mau dilihat. Malaikat akan melaknat. Allah. Malaikat akan melaknat. Itu yang ke-7. Malaikat akan melaknat. Ya, ketika Rasul tidak mau melihat, jelas malaikat juga akan melaknat. Karena malaikat itu bukan terkadang dalam keputusan itu ada bukan intervensi juga. K7 kagenep tadi wayu ridu anhu Nabi sallam. Nabi tidak akan melihat, jadi bakal ngabalir tenang. Di akhirat. Memalingkan muka. Ya, Nabi akan memalingkan muka gitu. Itu dari orang tersebut gitu. Nah, pada hari kiamat nanti. Jadi Rasul tidak akan melihat. Jadi ketika ada orang tersebut, Rasul langsung memalingkan mukanya. Gitu terhadap orang tersebut. Itu yang ke-6, yang ke-7 watal anhul malaikat. Malaikat akan melaknat. Malaikat itu akan melaknat terhadap orang yang kayak gitu. Kemudian yang ke-8 wayu giduhu ahlus samawati wal ardi. Wayu giduhu gitu. Ahlus samawati wal ardi. Ahli langit, ahli bumi itu akan membenci
Kudu briwa. Ini kan tina seri nih bebe apa? Oh, hanya dari ketawa gitu. Makanya apa itu kok seserian? Makanya kan kenapa Rasul itu menyarankan kita banyak istighfar. Rasul memberikan contoh tidak kurang dari 100 per hari Rasul istighfar. Karena sesungguhnya banyak dosa yang kita lakukan yang sementara kita menganggap bahwa itu bukan dosa. Ternyata dari unsur ketawa saja 10 ini ukubahnya. Dari unsur ketawa ini. Oleh makhluk bumi. Makhluk bumi dan langit itu akan membencinya. Ahli teh makhluk. Iya. Makhluk samawat, makhluk bumi, makhluk ardi bumi itu Warga bumi. warga langit, warga bumi itu akan membencinya. Nah, sementara kan ada warga langit yang menyukai seperti kisah ini siapa? Wes Corny. Di dunianya Tidak terkenal. tidak pernah terkenal. iya, tidak pernah dikenal. Sedikitlah mengenal paling hanya orang setempat. Bahkan yang banyaknya mentertawakan ke Wes Corny itu. Ketika dia itu dari domba yang kecil dibawa perjalanan sekian jauh sampai domba ukuran berat sama dengan ibunya lah kira-kira. Dia kan ketika bawa domba, kenapa domba itu suruh aja jalan kaki mesti harus dibawa-bawa. Tapi dia menyembunyikan rahasia. Orang kan ketawa-ketawa, meledek dan sebagainya. Di dunia dia sangat dikucilkan, direndahkan, tetapi viral di langit kan. Rasul dengan wasiat Rasul itu menjadi viral di langit. Ketika viral di langit, udah orang tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kehebatan Wes Corny. Nah, ini yang paling bahaya itu wayu giduhu ahlus samati wal ard. Ini dibenci oleh ahli langit dan bumi. Itu ahli langit dan bumi itu bukan hanya sekadar manusia di bumi yang disebut ahli bumi itu. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan juga itu akan membenci kepada orang yang itu. Nah, kemudian yang ke-9. Tadi ke-8, ke-9 wayan sakula syai'in. Wayansa kula syai'in. Yansa teh tina nasa. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Pada sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Siap, masih panjang. Ampun, Gusti ieu mah ya. Masih panjang bahasannya. Macet. Macet. Macetnya di mana coba? Di kamar. Nah, yang ke-9 itu wayan sakula syai'in. Wayan sakula syai'in itu orang akan wayan sakula syai'in. Wayan sakula syai'in ku basa Sunda heula nya. Wayan sakula syai'in pohona jalma kana setiap perkara. Orang akan pohon. Jadi orang akan lupa terhadap segala sesuatu. Lupa terhadap sesuatu. Loba teuing seuri. Loba ting seuri. Oh, jadi lo banyak lupa teh karena efek banyak seri. Mohon. Itu ilmu psikologi. Jadi karena banyak ketawa itu dia akan lupa Mananya harus dicarekan si Ismaya sama Jafar Sesuri. terhadap Apa namanya, bapak mertuanya adiknya ibunya Angga, apa papahnya Angga, bukan anak ya, Aam, bapaknya meninggal, Jadi bapak ipar Ipar. iya mertua ipar Mertua ipar. adik kak Singapura Singapura. mertua ipar adik, iya Nah itu wayan sakula syai'in. Wayan sakula syai'in itu jadi orang itu akan lupa terhadap segala sesuatu. efek ketawa. Efek itu, efek dari tertawa itu. Efek dari banyak ketawa. Dia akan lupa terhadap sesuatu. Itu efeknya yang berarti ukubah dari yang ke-9 ya. Tong. Ya. Sama kali. Itu ukubah yang ke-9. Atau ukubah itu siksa ya. Siksaan ti Allah yang ke-9 itu di dunia masih udah disiksa. Tapi namanya bukan siksaan kalau di dunia itu. Ujian lah. Itu. Nah, dia akan mendapat lupa terhadap segala sesuatu. Makanya sampai akhirnya orang sedang banyak ketawa dalam riungan, wah ketawa
ketawa kan penuh dengan segala macam itu ini. Dia akan lupa dengan keberadaan dirinya. Makanya seringkali disebutkan dia lupa diri. Dirinya saja lupa, apalagi terhadap Allah. Itu akibat dari banyaknya ketawa. Makanya ketawa itu bukan tidak boleh, tetapi kita harus bisa menempatkannya gitu. Ketawanya tuh harus menempatkannya. Kan yang paling bahaya pada saat tidak ketawa, ini ketawa. Apalagi sendirian. Itu kan yang paling bahaya kan di situ. Nah, itu yang paling bahaya. Nah, makanya banyak ketawa itu seperti itu. Kemudian yang ke-10, wayap tadihu. Wayap tadihu teh dia akan mendapat kawirang tenan. Wirang teh aib. Dia akan mendapat aib nanti di yaumil kiamat. Mendapat kawirang lah. Malu. Dia akan dipermalukan gitu, dipermalukan. Dia akan dipermalukan nanti di hari kiamat. Kalimatnya ya wayap tadihu dipermalukan gitu. Dipermalukan di hari kiamat atau dibuka aibnya di hari kiamat. Dibuka aibnya di hari kiamat. Dan nu paling riweuh mah kieu tuh. Siksaan anu paling berat mah. Ada orang yang suka mengajak kepada kebaikan. Ada orang yang suka mengajak kepada kebenaran. Tetapi kebaikan dan kebenaran itu oleh orang yang suka mengajaknya tidak dijalankan. Ngajak kungkul. Itu nanti di akhirat cek jamaah teh kieu. Ieu anjeun teh baheula teh ngajak ka urang teh kana kieu, tapi anjeun kunaon jadi cilaka gitu. Itu kan ada dalam Al-Qur'an. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Abala takilun. Itu dalam surah Al-Baqarah. Itu yang paling berbahaya. Kepada orang lain menyuruh kepada kebaikan, kebenaran. Tapi dianya tidak melakukan kebenaran dan kebaikan. Itu nanti di akhirat. Ya kunaon anjeun asup ka neraka kapan banget anjeun teh. Anu ngajak urang wae ge sababna diajak ku anjeun upamana. Manya urang salamet anjeun cilaka. Ieu baheula di dunya naonna atuh. Kunaon ngajak ka batur bener tapi diri anjeunna henteu bener. Dalam Quran, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Memang kalau dilihat ayat Quran tersebut, kalau dari sisi asbabun nuzulnya lebih fokus kepada warga ahlul kitab yang dulu di Madinah itu, kamu masuk turut ka Muhammad, ikuti iman ka Muhammad, urang makeun we kieu we. Jadi dia yang menyuruhnya tetap dalam posisi kekafiran, tapi saudara-saudaranya disuruh turut kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kejadian seperti itu. Jadi ke anak disuruh sekolah, disuruh pesantren gitu kan, disuruh menjadi orang baik, tapi orang tuanya sama sekali tidak mengenal kebaikan-kebaikan itu. Masih mending sih dina eta mah mudah-mudahan si anak jadi syafaat kan gitu ke orang tua anak. Gitu. Berenang mata kitu ge ada satu hal yang luar biasa. Cuman karena kejahilannya boleh jadi dia tidak melakukan atas apa yang disuruhkan kepada anaknya karena kebodohannya. Boleh jadi karena kebodohannya. Misalkan kieu ka budak teh jangan geura salat kali itu. Cenah ieu bapak kudu teu salat, boleh jadi si bapak eta teh teu bisaeun. Teu bisa salat gitu. Nah, karena kebodohannya. Bukan berarti karena tidak iman atau tidak yakin. Makanya nyuruh ke anak itu yakin bahwa salat itu benar. Tapi si bapak Perihun bapak. nah dina sunnah mah sok aya peperihun bapak cenah gitu. Jadi mana kali itu sakola peperihun bapak. Jadi boleh jadi si bapak eta teh mungkin tidak mengerti atau tidak paham, disebut jahil. Nah, maka kalau orang melakukan kesalahan karena kebodohan, itu kan masih ada dianulir lah, ada maaf. Tapi kalau misalkan dia sudah tahu tapi dia melakukan kesalahan, itulah yang berat. Makanya dalam asbabun nuzul ayat tadi atamuruna nasa
dia tahu bahwa Islam itu benar. Dia tahu bahwa dalam Injil yang dia baca itu bahwa akan lahir nabi terakhir itu Nabi Yusuf salam. Tapi dia sendiri tidak mau masuk kepada agama Islam, malah menyuruh orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Dianya sendiri tidak. Makanya pantas dalam Al-Quran dipertanyakan, atakmurunan nasa bil birri. Jadi lamun bahasa Sunda makir, atakmurunan nasa kunaon anjeun make wani-wani marentah anasaka manusia bil birri karena berbuat iman. Nah, watan sauna angpusakum bari anjeun mau pohokeun kana dirina. Kunaon anjeun make wani-wani ka batur nitah kana iman. Nitah kana bener sementara dirina mau pohokeun. Henteu iman dina dirina. Makanya pertanyaan di istifham yang terakhir apalah takilun. Apalah takilun teh lamun ceuk bahasa kasar. Ceuk bahasa kasar urang mah teu gelo mah lagi. Jigana urang mah kudu ku bahasa kasar, ku bahasa Quran mah bener. Ya eta teh bahasa apalah takilun teh bahasa Quran nya lamun disunahkeun kecap apalah takilun nya. mikir Apalah takilun lamun disunahkeun pi bahasana teh bisa kieu. Teu gelo mah gitu. Nah, Kan kunaon make teu mikir kan kunaon teu mikir teh mesti kitu ya. Itu banyak orang banyak di kalangan. Makanya kembali kan tadi dina cerita awal. Umat Islam itu yang menjadi kelemahan sampai hari itu karena memiliki sikap ada unsur hedonis. Hedon. Nah, kalau dalam bahasa hadis, hedon itu budunya ya kan. Nah, itu barusan yang ke-10 udah ya, yang ke-10. Mungkin ini kita bukan menambah, bukan ini. Tapi ini salah satu lebih menjelaskan juga terhadap apa yang barusan disampaikan. Yang 10 ukubah barusan itu adalah menjadi penghalang atas makrifatnya orang kepada Allah. Ya Allah. Hatenya. Mohon. Itu menjadi penghalang atas makrifatnya kepada Allah, termasuk banyak ketawa itu bisa menghalangi makrifat kepada Allah karena di situ ada gopla, ada pohon. Nah, maka kalau kita bahas al-mawani'u min marifatillah yang menjadi penghalang terhadap marifat kepada Allah itu paling tidak ada 2 unsur. Itu al-mawani'u min marifatillah yang penghalang atas marifat kepada Allah. Itu ada 2 unsur. Pertama adalah maradus syahwat. Maradus syahwat karena ada sakitnya syahwat atau unsur syahwat. Ini unsur syahwat itu, dari syahwat itu akan menghalangi diri kita marifat kepada Allah. Marifat kepada Allah itu mengenal Allah. Akan menghalangi. Hal yang menjadi poin penting dari unsur syahwat itu adalah al-fisku, pasek. Unsur kepasekan itu muncul dari syahwat. Contoh kieu. Ai pasek teh nu kumaha pasek teh? Sederhanana kieu pasek mah. Ari ingkar mah henteu kana parentah ti Allah, tapi manehna teu ngalaksanakeun. Ketika Allah aqimus shalah kata Allah, dia henteu ingkar. Memang sholat itu kewajiban perintah ti Allah, tapi dia sendiri tidak melaksanakan sholat. Itu disebut fasik. Nah, logikanya kenapa dia tidak mau melaksanakan sholat? Karena di situ ada unsur syahwat. Unsur syahwat dari nafsunya, sehingga dengan syahwatnya dia itu sehingga tidak mau melaksanakan sholat. Mana syahwatnya kahayang teh? Udah orang kercicing kerengena ngobrol bari ieu di masjid teh hayya ala sholah nyesok teh heula ya kerengena ngobrol kerengena ngopi. Itu kan syahwat di situ. Itu yang pertama yang membuat orang menjadi menghalangi diri marifat kepada Allah. Yang kedua itu al-kibru. Al-kibru itu bumede, takabur, sombong. Itu sifat yang paling menghalangi diri kita marifat kepada Allah. Karena orang al-kibru itu lawan dari pasek. Lawan dari pasek itu kibru. Kenapa lawan dari pasek itu adalah kibru? Kalau pasek tadi, dia meninggalkan perintah ti Allah itu
tidak diiringi dengan ingkar. Tetap iman ngan pedah henteu ngalaksanakeun. Itu disebut fasik. Lamun anu kibru mah nolak sama sekali. Dia tidak mau melaksanakan sholat, bahkan dia ingkar terhadap sholat. Itu udah termasuk kibru, orang sombong. Makanya dalam beberapa penafsiran mahwal kibru, namun disebut sombong teh. Jadi disebut sombong teh jalma anu ingkar karena perintah ti Allah. Itu makanya lamun dikembalikan karena sholat, orang tidak mau sholat itu orang yang sombong. Nah, mungkin bisa lebih dipahami bahwa kesombongan itu ada sombong yang sifatnya akhlak, terutama berhubungan dengan ucapan. Ada sombong yang berhubungan dengan tingkah. Makanya kalau kita berhubungan dengan tingkah, dengan laku ya, itu dalam Al-Qur'an wa ibadur rahman. Itu yang dimaksud ibadur rahman itu seperti apa? Dia berjalannya dengan baik dan sebagainya. Nah, itu ketika berjalannya tidak benar itu dikatakan sombong. Itu dari ayat itu. Nah, kemudian yang termasuk unsur syahwat itu yang mengakibatkan menghalangi marifat kepada Allah itu adalah kalau tadi yang pertama al-fisku, dari unsur syahwat itu al-fisku, al-kibru, yang ketiga itu ad-dolim. Dolim juga gitu. Mendolimi orang dan sebagainya, atau dirinya sendiri berbuat dolim, itu sama, itu akan menghalangi terhadap marifat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah al-kidbu, berbohong. Al-kidbu, berbohong. Al-kidbu. Kalau bohong kepada kebaikan enggak jadi masalah. Merancukan teh kan. Karena semua kebaikan dari bagi pelaku makan sangat besar. Tapi bohong kepada kebaikan itu sebetulnya kan gini. Dia menyembunyikan kejahatan yang akan terjadi tetapi belum. Tipayun kantos dicontohkeun. Kantos memang. Ya, sepetoskeun ada orang Yahudi itu yang sedang dikejar-kejar, akan dibunuh oleh orang Yahudi lagi. Nah, akhirnya orang yang dikejar itu lewat ke depan Rasul. Nah, lewat ke depan Rasul, bertanya, ya Rasul, ada orang lewat ente? Nah, didinya Rasul kan sebelum menjawab pindah dulu posisinya. Strategi itu. Iya, masuk strategi teh ya. Nah, pindah Rasul. Nah, ketika pindah, selama saya di sini saya tidak melihat orang yang lewat. Di tempat itu tadi mah Rasul nggak ningali, tapi di tempat pindah. Nah, Rasul memang di situ dan omongan. ya, gitu. Nah, di sisi lain Rasul tahu bahwa ada yang lewat. Nah, tapi Rasul harus menyembunyikan itu karena tahu bahwa kalau dikasih tahu bahwa ada yang lewat ke sana, ini orang jahat akan terbukti membunuh orang itu. Nah, Rasul harus harus mengamankan supaya kejahatan itu tidak terjadi. Maka Rasul harus mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilihat. Tetapi supaya tidak terjadi dengan unsur kebohongan, Rasul pindah dulu posisinya. Ayo orang mah Cina